mengawali Januari ini masuk di IRA, hari itu saya dapat 6 juta, alhamdulillah. Istri saja lihat floating yang baru, ini floating profit yang baru ini sudah gimana gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rianto, apa kabar ini? Alhamdulillah. Segar, baik, Pak. ini segar, kelihatan dapat cuan-cuan terus ini. Wajah alhamdulillah. Wajah cuan itu berbeda dan wajah stres. Nah, kenalkan diri Pak Rianto. Siapa Pak Rianto ini? Kemudian apa aktivitas sebelum ini? Kemudian tinggal di mana? Dan kondisi keluarga. Coba ya kita rileks aja. Kita ngobrol-ngobrol santai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Nama Rahlianto, saya dari Bengkulu. Oh, Bengkulu. Nah, dari Bengkulu. Kalau yang belum tahu Bengkulu mungkin di Sumatera. Ya. Pulau Sumatera. Sehari-hari saya ngajar di salah satu SMP di kaki gunung di Bengkulu Tengah. Masya Allah. Di mana itu? Di Bengkulu Tengah, di Gunung Bungku, nama gunungnya. Gunung Bungku. Wah, tapi sinyal oke ya? Kalau lagi di sekolah nggak bisa, Kak. Oh gitu. Ya, jadi kebetulan karena sekarang di Kabupaten Bengkulu Tengah ini kembali PSBB yang diperketat. Jadi kami belajarnya via online lagi, dan hari ini saya bagian jadwalnya nih Jumat Sabtu jadwal ngajarnya, jadi hari ini free. Oh gitu. Hari ini buat cuan. Alhamdulillah ini. Silakan. Udah lama di sana aktivitas ngajar? Kurang lebih 10 tahun. Saya PNS di sana, Coach. Oh, PNS di sana. Ya, jadi... Luar biasa. Asli memang sana atau gimana? Asli saya dari Bengkulu juga, tapi di bagian selatannya, di Bengkulu Selatan. Oke. Keluarga sudah berapa sekarang? Sudah punya anak 2, yang paling tua umur 3 tahun, alhamdulillah. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Istri juga ini sih, pegawai di kantor camat juga di Bengkulu Tengah. Oke. Tapi alhamdulillah saya di ULab Academy ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari 30 tahun dulu itu. Kenalkan. Saya pertama sekali itu bertemunya saya cari informasi di Facebook gitu. Kemudian dulu kan saya sudah lama dengar tentang saham kan. Kawan-kawan juga di sekolah cerita tentang saham, sama saya cuman nggak tertarik karena risiko tinggi segala macam lah. Kemudian ada juga sebagian yang mengatakan bahwa saham yang reguler itu ininya haram. Lalu kemudian malam saya ingat betul itu tanggal 12 saya searching, itu 12 September. Kemudian ada yang dapat informasi tentang saham syariah. Saya langsung, kalau saham syariah berarti coba dilihat dulu gimana gitu. Kok sampaikan tentang kesyariahnya, bagaimana legalitas syariahnya dari dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kalau gini berarti ada saham ini yang syariah, yang halal hasilnya kalau kita investasi di sana ataupun trading. Istri sempat ngomel-ngomel seharian, apa ini? Saham ada saham itu yang ini kata yang hasilnya halal kan gitu kan. Ini lagi saya pelajari, saya bilang. Menarik. Ceritanya menarik. Akhirnya kalau ada cerita-cerita di omel-omelan ini senang. Lalu kemudian yang agak lebih ininya, setelah pelajari ilmu dari ULab Academy, 13 Oktober saya mulai trading. Trading pertama di Adaro setelah ngikuti apa yang sampai arahan dari Coach Dodi di materi itu. Saya memutuskan setelah dianalisa, cuan pertama saya 150.000, alhamdulillah. Barakallah. Tapi sepanjang Oktober November itu, setelah merasa maklumlah baru kan, merasa sudah bisa cuan ini. Akhirnya karena ada tabungan, saya masukkan tabungan untuk RDN. Diam-diam juga itu dengan istri. Saya masukkan, lalu kemudian saya lihat BRIS waktu itu baru mulai up. Saya beli menjelang dia ARA. Waktu beli itu saya belum tahu istilah ARA itu apa gitu. Saya beli masih ingat betul karena akhirnya loss besar.
1395, besoknya dia naik pagi itu ke 1500, saya nggak bisa ngambil cuannya gara-gara belum paham masalah teknik di profit. Lalu loss besar itu, Sir. Ini coach, loss besar. Setelah panjang November itu saya termasuk besar lossnya, tapi Desember secara umum itu karena faktor psikologis. Saya belum memahami pola pergerakan harga kan. Berani ya, terlalu berani lah, sudah tahu di awal. Biasa kan, udah merasa oke ya langsung, biasa lah gitu. Tapi beda cemasnya itu kalau cut loss 50.000 dengan 500.000 kan. Akhirnya selama 2 bulan ini saya bilang dengan istri, ini ilmu luar biasa. Saya rugi bukan karena ilmunya tidak ini, tetapi ini dari sisi psikologi saya belum bisa mengendalikan ketika dia down itu. Harganya turun mendadak kan, ada beberapa kali yang panic selling itu saya juga cut loss itu. Oke. Akhirnya sepanjang Oktober November saya loss portofolio besar. Oke. Kemudian Desember alhamdulillah saya ini mulai nata portofolio lagi kan Desember, kemudian mulai positif alhamdulillah, nutup Desember ini nutup kerugian dan ada positifnya sekitar 7 juta. Alhamdulillah kan. Jadi terbayar semua sudah ya? Sudah itu kan. Lalu biaya belajar juga terbayar, biaya kerugian juga terbayar gitu ya. Iya. Jadi benar-benar belajar semua sudah itu ya. Sekarang sudah lebih tenang kan. Gitu ya. Iya, kalaupun harga naik turun gitu sudah mulai turun gitu. Mau naik nanti juga ada waktunya naik gitu. Yang penting berani dibiarkan turun seberapa dalam itu, yang penting fundamental perusahaannya bagus yang dipegang kan. Selama proses pembelajaran kan ini ketemu semua secara online. Bagaimana kira-kira menurut Mas Rahlianto ini? Saya baru pertama sekali mempelajari tentang dunia saham ini kenalnya karena selama ini saya persepsinya saham itu hanya ada yang reguler gitu. Baru ketemu saham syariah ini, baru kemudian saya hampir seluruh ilmu yang saya dapat tentang saham seluruhnya 100% dapat di YouLife ini melalui belajar online ini. Sampai kemudian sekarang kalau bikin trading plan nggak kayak kemarin kan sampai 2 minggu baru jadi 1. Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah sambil ngelihat pasar kan, evaluasi ini portofolio, tarik garisnya itu sudah lebih rileks lah gitu. Karena terus terang saya kuliahnya pendidikan dari ini tentang ilmu ekonomi saham saya hanya dengar-dengar saja gitu, dan sampai September 2020 itu umur saya 37 tahun. Sekarang itu belum pernah bersentuhan dengan selama 37 tahun belum pernah bersentuhan dengan dunia ini ya. Belum pernah kan. Iya. Jadi memang intinya kalau saya yang sama sekali nol ilmunya tentang dunia saham ini, seluruh materi yang ada di materi online dari YouLife Academy ini, kalau kita memang benar-benar fokus mau belajar, itu kadang-kadang karena waktu sambil belajar, sambil ini saya bangunnya tengah malam terus. Mempelajarinya. Alhamdulillah. Bangun tengah malam saya pelajari kan. Istri juga, lah besok kenapa? Besok saya mau ngajar. Gitu. Kalau istri hari ini dia juga sudah menyampaikan tabungannya untuk dimasukkan ke RDN, kemudian dia minta pilihkan saham yang bagus, nanti saya mau jual Maret gitu. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Ya. Terus terang ilmu saya tentang saham ini baru dari YouLife Academy. Oke, setelah dalam perjalanan tadi, apa tantangan yang terasa dalam proses online ini? Ya, nanti bicara tentang itu. Tantangan yang dihadapi dalam belajar ini sebenarnya. Yang jelas mempelajari materi di YouLife Academy ini harus runtut. Kalau saya yang dari sama sekali nggak tahu tuh. Nah, itu sebenarnya yang berat.
awalnya saya langsung pengen gimana entry buy, kemudian gimana ininya kan. Nah, mengendalikan ini yang harus sadar-sadar betul kalau kita harus ngaku pertama bahwa kita saya harus ngaku bahwa di sini saya belum bisa sama sekali. Jadi harus ikut saja. Kalau kata Ko Dodi, selesaikan dulu video 1, video 2, ya ikuti dulu sampai itu. Tetapi bagian yang awal sebelum masuk bagian trading plan itu saya sifatnya sekali lewat karena ini masalah psikologis. Kalau psikologis saya pikir pertama saya tahu dulu gambarannya apa yang harus dihindari, tetapi di pasar itu masih ketika kita sudah masuk masih bakal kena juga kalau belum merasakannya. Betul, Kayak tadi gemetaran ketika lihat pertama sekali cuan 150.000 dalam waktu kurang lebih 15 menit. Seumur hidup belum pernah dibayar 15 menit itu 150.000 kan. Barakallah, seumur hidup ternyata. 15.000. Masya Allah, ini Ya menarik kalau kami yang di PNS ini kan 150.000 itu ukurannya sehari kok. Alhamdulillah ini. Jadi lebih kepada kalau tantangan terbesar yang saya rasakan lebih pada pengendalian diri untuk tetap fokus kepada ilmunya dulu. Karena kalau ilmunya sudah dikuasai, kemudian tetap hati-hati lah, jangan seperti saya lah. Baru cuan 1 kali sudah berani masukkan tabungan. Gitu. Tapi memang itu memang kondisi yang saya pilih untuk masukkan itu. Karena tadi saya seperti sampaikan, ketika kita cut loss 50.000 dengan cut loss 500.000 itu psikologinya beda. Psikologinya beda. Kemudian cut loss 100.000 dengan cut loss 1,5 juta itu kan beda. Ya, akhirnya setelah itu ya istri juga jadi tantangan bagi saya. Karena akhirnya cut loss yang besar itu selama 2 bulan saya diam aja, saya ceritakan cuan aja. Belum berani ngomong ya? Nggak berani ngomong. Ini didengar nggak dia sekarang ini? Oh ternyata. Enggak, kemarin sudah saya kasih tahu ketika Desember saya ada plotting sekitar 22 juta kan. Ya. Saya lihatkan, ini ada plotting belum diambil sekitar 22 juta. Oh besar katanya. Ada 22 juta. Di sama apa itu udah? Keseluruhan portofolio kan. Oh seluruhan portofolio? Ya keseluruhan portofolio kurang lebih segitu plottingnya. Di Zing, ITMG dengan apa ya satu lagi ya, Antam kayaknya. Antam ya. Zing, ITMG dengan Antam gitu. Floating lalu kemudian awal Januari saya ambilin semua itu kan. Ada sisa 1 Januari itu sisa kurang lebih dapat plusnya portofolio itu sekitar 7 juta. Protes lagi deh, berarti Abi kemarin loss banyak ya. Iya, saya bilang, kenapa ngomong? Kalau ngomong-ngomong itu jadi masalah. Benar. Ya, akhirnya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah mengawali Januari ini, saya sempat Rabu apa Selasa ya, masuk di IRA. Hari itu saya dapat 6 juta, alhamdulillah. Masya Allah. Berapa hari itu? Total? 1 hari. Total sekarang secara rata-rata berapa persentase dan jumlah kira-kira yang alhamdulillah yang sudah Mas Lianto dapatkan dalam kurang lebih berapa bulan berarti itu dari awal? 3-4 bulan berarti kurang lebih ya? Ya kalau yang sampai Desember itu plusnya sekitar 7%. Karena saya nutup yang loss besar itu kan. Ya. Tetapi alhamdulillah saya menata portofolio Rabu kemarin, Rabu belakang setelah dapat yang IRA itu, lalu ambil profit di Antam dengan di beberapa satu lagi di Antam, kemudian di PAM gitu. Di PAM juga saya sudah ini TP di situ. Dari selama tanggal 2 hari ya, Senin, Selasa, Rabu. 2 hari itu dari 7 juta itu jadi sekitar 12 juta yang sudah di TP. Namun sampai hari ini saya punya floating masih ditahan, diantam dengan di IRA, kemudian PTPP itu kurang lebih 40 juta. Ya, alhamdulillah.
Hari ini lagi iranya up lagi kayaknya, sudah up sekitar 500 poin. Makin pusing aja nih orang yang dengar jalannya, tapi udah jalan nggak usah katakan. Alhamdulillah, semoga berkah. Kira-kira Mas Rahlianto, dalam proses perjalanan hampir berapa tahun tadi bekerja? Saya bekerja 10 tahun. 10 tahun. Dalam proses belajar 10 tahun dan mungkin baru berapa bulan aja di dunia saham ini. Kira-kira terbantu nggak sebenarnya? Dalam konteks income, finansial sebenarnya ketika ada ilmu, ada knowledge dengan proses berjalan yang sangat cepat, contoh begitu, belajar cepat, gagal cepat, contoh gitu. Terbantu nggak sebenarnya jujur Mas Rahlianto dalam perjalanan Mas Rahlianto ke depan ya dengan impian-impian yang akan capai dalam coba bisa sharing sedikit. Secara ininya ini jauh dari pekerjaan saya yang 10 tahun penghasilannya. Istri saja lihat floating yang baru, ini floating profit yang baru ini sudah gimana gitu kan. Banyak bersyukur nih gitu. Makin cinta sudah ya. Yes, kemudian juga kalau melihat perkembangan seperti ini dari 101 impian itu insya Allah tahun ini ada sebagian yang akan tercapai gitu. Karena saya dari modal yang ada target itu akhir Desember 2021 itu kalau bisa saya punya penghasilan per harinya dari trading ini sekitar 3 juta. Tapi sampai hari ini melihatnya 4 hari ini sudah punya floating yang 40-an itu. Artinya ini di luar ekspektasi saya. Allah udah ngasih itu bercurah-curah. Insya Allah. Semoga berkah. Jazakallah, terima kasih. Dan mungkin terakhir nih ya, Rupa terakhir. Apa saran kira ini? Saran Mas Rahlianto kepada kawan-kawan yang hari ini mereka sedang menyaksikan, sedang melihat ya, atau ada kawan-kawan yang baru nol putul, ya. Dan juga yang kedua adalah mereka kawan-kawan yang hari ini mungkin sudah dalam proses pembelajaran juga. Apa saran Mas Rahlianto kepada mereka nih? Monggo. Kalau untuk yang baru dan masih ragu untuk bergabung, mungkin ada yang meragukan masalah kesyariahannya atau gimana di dunia saham ini. Saya sendiri baru mengetahui bahwa ada saham syariah dan baru bergabung sekitar kurang lebih 3 bulan. Ini masuk bulan keempat. Urusan syariahnya itu ada yang menentukan gitu. Kita hanya ikut saja di saham ini. Kemudian untuk yang baru mulai belajar, saya pikir fokus dulu dengan knowledge. Gitu. Karena dunia saham ini kalau saya rasakan kalau kita kuasai knowledge-nya dan tahu pola di pasarnya, dia ramah gitu. Tetapi kalau kita tidak menguasai knowledge-nya, dia akan sangat ganas. Seperti saya di awal-awal, mau saja dia berapa uang kita masukkan itu akan habis kalau tidak menguasai knowledge-nya dengan menguasai pasar. Itu mungkin kan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jazakallah. Sekali lagi saya ucapkan pada Mas Rahlianto dan istri dan keluarga. Semoga impian-impian segera tercapai dan semoga Allah memudahkan perjalanan ke depan untuk tetap fight, tetap untuk punya energi. Ya, apalagi anak-anak juga masih kecil ya. Mungkin sudah mulai juga disiapkan itu tabungan-tabungan mereka insya Allah ke depan. Insya Allah. Jazakallah. Terima kasih Pak Rahlianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.